Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lukman Hakim. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur komputer pada sistem IoT skala besar. Mari kita mulai. Oke, pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan IoT skala besar? Jadi gini, IoT itu atau Internet of Things itu adalah sistem di mana ribuan bahkan jutaan perangkat elektronik terhubung ke internet secara bersamaan. Jadi contohnya itu sensor suhu, kamera CCTV, smart door, dan masih banyak lagi. Nah, bayangin kalau di sebuah gedung misalnya ada ratusan sensor yang aktif 24 jam setiap hari, atau di smart city yang punya ribuan kamera, sensor lalu lintas, dan lampu pintar yang semua berkomunikasi secara real time. Yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana arsitektur komputer bisa menangani semua device ini tanpa bikin sistem jadi lemot atau bahkan crash. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Sekarang kita bahas 3 permasalahan utama dalam sistem IoT skala besar. Permasalahan pertama yaitu battery life. Device-device kecil kayak sensor itu kebanyakan pakai baterai. Nah, kalau sensor ini terus-terusan aktif dan kirim data, baterai cepat habis dong. Bayangin kalau kita harus ganti baterai ratusan sensor tiap bulan, ribet kan? Permasalahan kedua, network bottleneck. Ini masalah yang paling sering terjadi. Bayangin kalau ribuan sensor mengirim data ke server secara bersamaan, jaringannya pasti macet. Sama kayak jalan raya kalau jam pulang kantor, hasilnya data jadi telat, sampainya itu telat dan sistemnya jadi lambat. Permasalahan ketiga, keterbatasan hardware. Nah, sensor-sensor kecil itu CPU-nya lemah. RAM-nya cuma kilobyte, mereka nggak bisa melakukan processing yang berat. Jadi gimana caranya supaya mereka tetap bisa kerja efisien dengan keterbatasan ini? Nah, 3 masalah ini yang harus kita pecahkan. 3 masalah ini yang akan dipecahkan oleh arsitektur komputer. Solusinya adalah dengan menggunakan arsitektur 3 layer. Nah, apa itu? Ya, layer pertama itu edge layer. Ini adalah layer yang paling bawah, tempat di mana sensor dan device berada. Di sini data dikumpulkan dan dilakukan processing awal atau filtering. Jadi nggak semua data langsung dikirim ke cloud. Kemudian layer kedua, fog layer atau gateway. Ini adalah layer tengah. Di sini ada gateway yang bertugas mengumpulkan data dari banyak sensor, menggabungkannya, dan melakukan analisis sederhana. Gateway ini seperti pos ronda yang mengatur lalu lintas data. Layer ketiga yaitu cloud layer. Ya, ini adalah server pusat di internet. Cloud bertugas untuk menyimpan data dalam jangka panjang, melakukan analytics yang kompleks, dan menyediakan dashboard untuk user. Jadi sistemnya bukan langsung sensor ke cloud, tapi ada layer perantara yang bikin semuanya lebih efisien. Nah, kenapa sih harus 3 layer? Kan bisa langsung aja sensor ke cloud. Nah, ada beberapa alasan kenapa 3 layer ini lebih bagus. Pertama, hemat bandwidth. Dengan adanya processing di edge dan fog, kita cuma kirim data yang penting aja ke cloud. Misalnya sensor suhu, daripada kirim data tiap detik, mending kirim rata-rata tiap menit. Nah, ini bikin bandwidth internet kita lebih hemat. Terus yang kedua,
kalau butuh keputusan real time, kita nggak perlu nunggu data kirim ke cloud dulu baru diproses. Keputusan bisa dibuat langsung di IC atau fog. Contohnya, kalau sensor deteksi kebakaran, alarm bisa langsung bunyi tanpa nunggu cloud. Terus alasan yang ketiga, hemat energi. Karena sensor nggak perlu terus-terusan kirim data, konsumsi energinya jadi lebih kecil. Baterai life-nya bisa meningkat sampai antara 5 bisa sampai 10 kali lipat. Yang keempat, reliability. Kalau internet mati, internet fog masih bisa jalan sendiri secara lokal. Jadi nggak total down. Terus sekarang kita lihat contoh implementasi nyata. Nah ini di pesantren, implementasi smart pesantren. Bayangin kalau ada pesantren dengan 500 santri, mungkin bahkan ada yang lebih. Kalau di tempat kami itu sekitar 800, antara 500 sampai 800. Pesantren ini ingin memonitoring kehadiran santri secara otomatis, terutama untuk kehadiran sholat berjamaah atau kegiatan-kegiatan lainnya. Sistemnya pakai 100 sensor pintu untuk track keluar masuk santri. Plus 10 RFID reader untuk absen sholat, untuk absen kegiatan dan segala macam. Nah, challenge-nya adalah saat jam sholat, misalnya 500 santri tap kartu RFID mereka dalam waktu 5 menit, itu artinya ada sekitar 1 sampai 2 tap per detik. Kalau sistem nggak dirancang dengan baik, pasti ada lag atau bahkan data hilang. Solusinya, nah kita pakai edge buffering dan fog processing. RFID reader punya buffer lokal untuk menyimpan data sementara. Terus, gateway default layer yang melakukan processing dan agregasi data sebelum dikirim ke cloud. Hasilnya, latensi cuma di bawah 200 milisekund. Nah, nggak ada data yang hilang, semua berjalan lancar. Dari implementasi ini kita dapetin beberapa hasil yang impresif. Pertama, baterai life sensor bisa bertahan 8 sampai 10 bulan. Ini karena kita pakai interrupt driven arsitektur. Sensor cuma bangun kalau ada event. Selain itu dia sleep mode. Konsumsi energinya turun drastis. Kedua, latensi tetap rendah bahkan saat 500 user akses bersamaan. Ini karena processing dilakukan secara distribut, jadi beban nggak menumpuk di satu titik. Ketiga, biaya cloud kita hemat sampai 70%. Kenapa? Karena sebagian besar processing dilakukan di edge dan fog. Jadi nggak perlu cloud computing yang mahal. Keempat, notifikasi real time ke wali santri bisa terkirim dalam waktu kurang dari 5 detik. Jadi kalau anaknya nggak sholat berjamaah, tidak ikut kegiatan, orang tua langsung tahu. Ini semua berkat arsitektur yang tepat. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Poin pertama, sistem IoT skala besar itu butuh arsitektur khusus. Nggak bisa pakai arsitektur tradisional. Nah, klien, server biasa. Harus ada distributed processing. Poin kedua, arsitektur edge fog cloud adalah kunci untuk mencapai scalability dan efisiensi dengan memecah beban processing ke 3 layer. Sistem ini jadi lebih efisien. Poin yang ketiga, interrupt driven architecture dan CPU multi-core adalah solusi untuk masalah baterai life dan performa. Teknologi-teknologi ini bikin sistem IoT bisa berjalan optimal meskipun device-nya kecil dan terbatas. Terus poin yang keempat, dengan arsitektur yang tepat kita bisa membangun sistem yang
reliable meskipun ada ribuan device yang bekerja bersamaan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.